Selamat datang di podcast UTDI. Selamat datang di podcast UTDI. Di episode kali ini saya bersama dengan Bapak Presiden dari Nemo. Apa ya namanya? Amin. Bapak Presiden belum nih? Oke, nggak apa-apa. Belum Nemo. Kita luruskan aja dari sini nih. Oke, siap apa ya? Vice President Bisnis. Presiden Indonesia dari Nemo ke Indonesia nanti. Oke, siap. Dengan Mas siapa? Perkenalan dulu Mas. Saya Herdian. Heril. Mas Heril. Oke, sama-sama Mas Her. Itu Masnya? Oh iya. Dika. Oke, Her. R ya. Iya. Oke, itu Masnya sendiri. Mas Aidir. Haidir. Iya. Mas Haidir, Mas Heril, Dika. Mas Dika. Iya. Oke, siap. Tapi yang Nemo yang nggak ada ini kan Nemo. Iya, Nemonya nggak ikut. Nemonya nggak ikut. Nah, ada Kenapa singkatannya ini, Mas? nih. Apa? Singkatan Nemo apa? Sebut nggak? Boleh lah. Lah kan sebut. Nasi monyong. Jadi orang bikinnya ikan, bukan. bukan ikan itu. Bukan Finding Nemo, bukan. Bukan Finding Nemo. Berarti ini para perkumpulan orang-orang yang tidak tersesat ya? Awalnya tersesat. Awalnya tersesat Awalnya malah. tersesat. Terus tambah tersesat. Tambah tersesat. Sama tersesat, oke. Kok bisa dibilang kayak tersesat gitu? Kenapa Mas? Dulunya nih. Ya dari aku dulu ya. Ah. Mungkin dulu nggak pengen jadi security juga. Tersesat ke security keterusan sampai sekarang. keren. Emang sih temanku juga ada kayak gitu. Jadi malah dulunya ini Mas masuk ke grup Facebook. Apa ini hacker-hacker gitu? Ya hacker gitu. Jadi dia dulunya masuk ke grup Facebook gitu terus coba-coba nge-hack gitu. Sekarang malah kerja di security. Di security. Oh, sebagai IT security berarti. Ya jadi tapi dia di pentestnya sekarang. Di Nemo juga ada kan pentest? Ya. Oke. Tadi saya nyari-nyari kan di LinkedIn kan. Ada lowongan nggak nih gitu kan? Kok 5 bulan yang lalu? Masih lagi ada nih. lowongan, Masih ada lowongan. Nanti kontak dia aja. Oke siap. Lowongan ada tapi pekerjaan nggak ada. Oke, apa malah bagus itu. Ada. Oke. Bukan lowongan nih, kan di UTD sendiri kan ini kan banyak orang-orang yang cari magang gitu Mas. Itu ada kepikiran nggak sih Mas? Ada buka lowongan magang gitu? Apa yang jawab? Oke. Jadi SOC yang kita sekarang ada di UTD ini kerjasama antara PT Security Cyber Indonesia dan TDI, tujuannya adalah itu. Jadi gimana PT Security Cyber Indonesia membawa industrinya yang masuk ke UTDI dalam hal ini konteksnya cyber security. SOC atau singkatan dari Security Operation Center. Jadi nanti adik-adik yang magang, tapi cuma jumlahnya terbatas ya. Banyak mungkin dari awalnya itu cuma 6 orang. Nah sekarang kita maksimalkan mungkin paling 10 orang. Jadi benar-benar yang sudah ada ujian. Berarti ada ujiannya Ada dulu ujian gitu. untuk masuk ya, Mas. Iya. Oke, masuk. Nah, jadi harapan kita gini, karena kita belum bisa memenuhi tuntutan secara kuantitas jumlah magang, ya udah kita fokuskan di kualitasnya aja. Sedikit tapi berkualitas. Wis keren. Daripada ini kita udah menunggu kuotas dari Mas Heril ya. Ntar ada di bawah tuh Heril 2024 gitu loh Mas. Gimana sih Mas? Itu tinggal dipotong masukin TikTok kan. Iya. TikTok UTDI lumayan tuh Mas. Oh iya, Belum ada loh. keren banget. Alumni yang Kita lihat. masuk TikTok UTDI itu. Iya. Jadi terjawab nih yang untuk magang, terjawab ya. Terjawab aman, terjawab. Tapi itu magangnya sendiri WFH atau WFO? Nah ini yang menarik. Jadi Masnya belum main ke sana. Jadi Belum. kita kasih gold ini ya. Golden Golden ticket. ticket. Oke, siap. Tapi nyanyi dulu sekarang. Ya, mic-nya tuh ke sana. Nggak boleh. Ya, jadi memang layanan SOC, namanya Security Operations Center ya, pasti melakukan monitoring dan mendeteksi anomali ataupun serangan-serangan keamanan cyber real time atau 24/7. Jadi memang adik-adik magang itu dengan kualifikasi yang telah lolos kami akan mantengi di situ. Bahkan kata Mas Dika, kan ada CCTV itu. Kita Ya. sudah terapkan ya ISO implementasi SMKI Sistem Manajemen Keamanan Informasi di sana meskipun belum di ISO kan. Jadi adik-adik di sana nanti tuh akan harus lurus ke monitor. Kalau miring kiri kanan miring kiri nanti di CCTV,
gitu ya. Masuk. Gitu. Enggak. Siram air. Siram air. Iya, ada airnya keluar dari CCTV. Jadi apa ya? Ibarat kata nih untuk teman-teman yang mau magang di Nemo mungkin satu sih karena 24/7 kan harusnya begadang. Enggak. Jadi Atau berapa enggak? shift? 4 shift. Ada 4 shift. Betul. Jadi kita benar-benar memanusiakan manusia. Wis keren. Jadi gini, meskipun posisi SOC kita, lab SOC kita ada di kampus, tapi itu industri, jadi itu perusahaan sebenarnya. Iya. Kalau di negara, delegasi negara antar negara apa namanya? Diplomat KBRI. Itu. KBRI. Nah, kami simpan di situ. Jadi dalam proses segala sesuatunya, SOP-nya, implementasinya itu standar perusahaan. Makanya yang masuk itu nggak sembarang. Itu memang ada terbatas. Ya. Nanti jalan lah ke sana Mas Dian. Nggak nyampe 5 jam ke sana ya. Oke, di sana kan Jakarta kan? Iya. Jakarta sejam paling. Bandaranya yang lama. Iya, bandaranya lama, iya. Bener. Tapi berarti kalau Mas Daryl ini dari mana Mas? Aslinya? Ya, Saya Makassar. Makassar. Oke, Mas Dika. Asli sih. Pribumi berarti. Ya, pribumi asli. Wes. Oke. Kalau Mas, Saya sedaerah sama Mas Ariel. oke, Makassar juga. Makassar juga. Tapi tetanggaan atau enggak ini? Jauh enggak? Jauh. Saya di kabupaten. Ariel di kota. Tapi yang menariknya begini, kalau saya kan mau pensiun pulang kampung Makassar, Iya. dia mau pensiun di Jogja dia. Mau pulang. Nah, itu Ada apa di Jogja ini? istimewa ya. Ya banyak kenangan. Oh iya. Keren. Kebetulan mantan pacar yang sekarang status istri ketemunya di sini. Wis. Padahal sama-sama dari tanah Sulawesi ya gitu ya Mas ya. Mantan pacar, Yang tapi sekarang jadi istri. Nah, aman ya, saya luruskan. Ya, Aman. Enggak akan ada somasi untuk para kaum istri, enggak ada. Aman. kebetulan aksesnya kalau di Jogja lebih enak ya. Masih daratan Jawa, mau ke Jakarta naik kereta bisa, ke Jawa Timur bisa. Kalau dipindah ke Makassar kan mesti naik pesawat. Kapal bisa. Iya, tapi lama. Udah, Kalau ada error di SOC-nya buat naik kapal, habis kita. Jadi gini kalau Mas. muji-muji Jogja, Mas Dika sudah besar kepala ini. Iya. Bentar. Dapat pajak kita. Oh kamu orang Jogja atau orang mana? Orang mana ya? Ya bentar lagi jadi orang Bali. Orang Bali nih. Barang beli sekarang. Ya, Rencananya. Bukan rencana, bentar lagi. bentar lagi. Doain ya. Ditonton sama dia bermasalah kamu. Dia cuma berencana, enggak eksekusi gimana Iya itu? loh. Ya kan kita harus berencana dulu, habis itu eksekusi. Kan rencananya udah lama sih eksekusi. Pemerintah aja keluar. Oh iya oke. Oke. Berarti dua aja. Aja cukup istrinya. Ikut. Lu ikut. Ini di-cut ya, di-cut. Lu nggak tahu. Lu nggak tahu kali itu. Oke. Tadi Mas Jirin mau ngomong apa tuh tadi? Oh iya. Foto. Jadi Mas Solidir memang senang dengan suasana Jogja. Kita sering diskusi. Dan ada hal yang menarik juga yang akan kita selain SOC, kita lihat Hack with Nemo. Jadi nanti ada training tentang cyber security. Ini tidak waktunya di tahun ini juga ya akan Quarter launching. 4. Quarter Akan 4. launching. Jadi teman-teman yang ingin belajar security lebih menjurus ke security industri ya. Ya, jadi apa pengalaman kami selama ini itu dituangkan dalam satu lab yang diriset sendiri oleh Mas Sulhaidir dengan ada satu monyet tapi enggak ada nih. Nemo. Ya Oke. Mas, kita panggilnya Mas Monyong ya. Mas Banyak. Ya Mas Monyong. Jadi akan keren banget lah menurut kacamata kami dan sepertinya animo publik nanti khususnya teman-teman adik-adik SMK SMA yang tadi hadir itu udah mulai chat-chat nih kapan nih kelasnya buka gitu. Oh iya itu. Artinya banyak yang senang gitu. Oke. Tadi juga disampaikan untuk etikal ya, berbicara tentang etika dalam school. Dan memang tujuan kita dengan Hack with Nemo itu lebih menekankan ke etikanya dulu. Jadi sebelum mereka di dunia security berkata maksudnya punya senjata, punya apa bisa nembak orang terus nggak kelihatan, itu kan yang membedakan sisa etikanya dia. Iya. Nah, Oke. makanya hadirnya HWN ini dan industri cybersecurity yang kita bawa, kita kan lebih banyak di awal mendiskusikan tentang etikalnya. Jadi semua punya etika dalam berbuat. Oke, siap.
Yang terlalu serius. Kita ada yang mau nyanyi kah? Yang penonton bayar gimana? Ini saya udah dari tadi udah ini loh Mas, udah menyusun kata-kata biar lebih menarik gitu. Jadi gini, ibarat kata itu kayak orang Jawa, ya kan? Kita lewat depan orang aja harus ada pamit. Ya. Monggo, Unggah-ungguhnya. ya ada unggah-ungguhnya gitu. Nah gitu doang sih Mas, itu pikiranku. Gak ada yang lain, ini blank nih. Ya, quote-nya hari ini berarti orang Jawa harus ada unggah-ungguhnya. Ya, seperti orang Jawa ada unggah-ungguhnya. Oke, jadi ini Masnya, ini kan timnya secara tidak langsung kayak seminar-seminar gitu ya Mas? Banyak seminar gak? Oh, Kalau di berita nih, ini kan saya secara tidak langsung ya riset kan. Walaupun tadi riset jam 11 gitu kan. Serius. Dapat nggak? Dapat Apa yang didapat? Dapat linkinnya Mas Jeril, terus dapat linkinnya dari Nemo, terus websitenya sama beritanya itu yang ke SMK mana ya itu ya? keren. Seminar itu. Nah, itu kan seminar ke pelajar gitu ya. Ke pelajar udah biasa lah kalau ke pelajaran kita sebagai orang yang apa ya? Yang memberikan ilmu gitu kan. Kalau mereka pada tidak tahu gitu, terus lebih menarik gitu kan. Nah, kalau tadi seminar kan banyak dosen nih. Iya nggak? Sadar nggak Mas? Banyak Sadar, dosen? iya. Oh, oke, berarti masih sadar ya? Masih sadar dong. Kalau Kan nggak sadar kenal, di sini. dosen-dosennya dosen kita juga dulu. Oke. Jadi aku mak papat. Ketawa loh. FJP kita sama loh Mas. Apa? Mak papat. Aku empat apa tuh? Ada. Sebutin aja. Kamu kan orang Bandung, kenapa ketawa? Asal ketawa. Nah, FJP kita sama. Jadi gini, ada apa ya? Kayak seseorang gitu, dia tuh kayak minum apa ya namanya, pil koplo lah gitu. Nah, terus berbuat kerusuhan atau apa gitu ya Mas. Nah, itu ditangkap, terus ditanyain. Yang nama itu ya? Terus ditanyain terus Aslinya dia dua orang. muter-muter terus, walaupun dia duduk ya, tapi dia muter-muter gitu kan jawabannya. Nah, terus terakhir tanya gini, makan berapa gitu. Nah, itu terus dia bilang mak papat. Oh, makanya jadi papat. Susah aja. Ya kalau dijelasin udah gak lucu kan Mas? Tapi kalau pernah lihat pasti nyambung ya. Oke, ya. Mungkin bisa dicoba lain kali. Iya. Aman enggak ya? Kita jarang lihat tim ini yang sering nonton. Iya loh, podcast. Jogja tahun kemarin kalau nggak salah kan, yang digerebek gitu. Apa nih? Pabrik koplo terbesar Itu gitu. di Bantul bukan ya? Nah, Di iya, daerah kalau selatan nggak kalau nggak salah deh. Nah. Kalau nggak salah ya, koreksi ya. salah. Oke, koreksi ya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk mas-masnya sendiri kan banyak. Itu dulunya kuliah atau cuman SMK ini Mas? Kalau di startup kan kebanyakan kayak ya udah kalau punya kemampuan oke, kita angkut gitu kan. Nggak semua startup sih kayak gitu. Mungkin dijelaskan dulu Enggak. Iya. dari Kalau kuliah pernah kuliah kita semua. Mas Pernah Eri ini. lulus, iya. Ini kayak Cuman- ambigu banget ya Mas. Nah, sampai semester akhir. Kebetulan kita Oke. belum lulus ya. Aku sama Dika, tapi bentar lagi. Dika bentar lagi lulus di UTDI. Oke. Berarti Sama, semua belajarnya sama. Kita mata kuliahnya juga sama. Berarti kalau Mas Jeril kan lulusan jadi ini. Oke, jadi kalau Mas Dika, untuk sekarang lulusan ya, Mm-mm. lulusan SMA Sang Timur. oke. Terus sekarang kuliah nih. Sekarang lanjut kuliah lagi. Oke. Kuliah lagi. Tunggu, Mas ini nanya mau nguji atau cerita? Enggak, ini kan aku mau tanya dulu itu Mas. Terus si Uzon. Ini nggak apa-apa dibuka. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa nggak? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata saya, Mas Dika sama Mas Sulhaidir ini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam artian belum lahir. Paham nggak maksudnya? Jadi dia harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi UTDI untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Oke. Ya, Paham. Jadi karena satu kegiatan, kesibukan akhirnya belum sempat selesai pada tahun itu dan kembali lagi untuk menyelesaikan, untuk mencari sarjana Eskom. Sulhaidir Kelas. Eskom. Kelas. Ya, doain aja tahun ini. Eskom. Oke. Keren. Iya. Tapi bedanya sekarang mahasiswa sambil jadi dosen juga, nyambi di UTDI. Dia sempat kemarin beberapa Satu kali semester ngajar. Ini nih kita mahasiswa apa dosen nih, gimana nih?
Ngajar di pada kelas kelas apa? cyber security. Ya, ada mata kuliah security kan, cyber security. Kebetulan saya ngajar selama 1 semester, bantuin dosen di UTDI, salah satu dosen. Keren tuh, sumpah. Habis S1 rencana lanjut S2 di sini. Wis, Mas, gas kan. Ayo Mas, gas Sampai kan. jadi dosen ini Bu Rektor dengar Bu. S1 Jadi dosen aja Mas. dari 2010 loh. Berarti sekarang udah 14 tahun belum lulus. S2 nanti kali 2. S2 berarti dikali 2 ya. Jadi 24 tahun. Usia berapa tuh baru S2? Oke. Boleh. Tapi keren sih aja. Kemarin dapat kan Is? Dapat kawan sistem Ya, kawan sistem. sama Mas Nezim ya. Mas Ezi. Jadi berdua saya sama teman. Oh itu dosen terbang itu. Ya, itu Udah terbang loncat-loncat lagi. Udah turun-turun dia. Lupain ya. Jadi memang Mas Nesim sama Mas Lahir dia senang di dunia akademisi. Dia senang berbagi, senang jadi dosen. Mungkin cita-citanya mungkin jadi dosen sih. Saya ikuti kali. Tapi jangan jadi rektor. nggak Cita-cita usah. jadi bapak-bapak tinggal di rumah miara burung sih. Gantian. Ini ceritanya aku sarungan gue dasteran. Iya. Kalau seminar yang pasnya tadi cari informasi tentang kita ya. Jadi memang SSI itu Penemu Security setiap tahun kita lakukan biasa dengan melakukan kunjungan ke daerah, terus kita berbagi informasi. Kalau tidak salah temanya kemarin seminar profesional cyber security Sama security dan security awareness gitu. Karena sebenarnya yang paling penting itu security awareness tadi, sama dengan yang kita bahas tadi di ruang presentasi belakang. Dan kita akan kembali lagi untuk melakukan security awareness kepada UTDI dan manajemen. Dan itu free katanya dari Pak Direksi. Karena haram hukumnya kita makan uang dari kampus sendiri. Ujian keren. Ini nggak mau loh Mas, kan udah jadi donatur loh. Bisa lah itu. Apanya nih? Apa seminar? Enggak, maksudnya kan udah lama nih. Berarti kan biasanya itu kalau mahasiswa yang lama lulus itu dibilang mahasiswa donatur Iya, gitu. iya. Kita salah satunya. Iya kan. Bukan donatur lagi, sudah hampir jadi pemilik karena sudah terlalu lama. Udah gak saham. Ya, kita udah punya Itu saham. imbasnya berapa sekarang ya? Returnnya berapa? Ini investasi 14 tahun loh. Keren. Tapi gini Mas, pernah gak Mas dari sekian banyak orang yang nanya gitu, pernah ditanya bisa nge-hack WA nggak gitu? Wah, sering sih itu kalau itu. WhatsApp, Facebook, Pernah. Instagram. Iya kayak gitu. Gimana Banyak, tuh? iya. Gimana menanggapinya gimana Mas? Kayak Kadang kalau udah capek banget menanggapinya, wah nggak bisa, sorry gitu. Biar cepet selesai aja. Kalau aku jawab gini, wah kalau aku bisa nge-hack Instagram atau Facebook udah kaya. Iya. oh, iya jelas. Iya, kan pasti dapat reward kan. Ya mereka juga punya orang yang ngurusin soal keamanannya ya pasti kan juga secure juga kan. Nggak sembarang mentang-mentang kita bisa Iya. atau tahu soal security terus bisa ini nggak bisa itu nggak, belum tentu. Kayak gitu. Ya kayak kita kuliah di informatika tanya bisa benerin printer yang rusak nggak, kan belum tentu kan. Nah, Kan iya. elektronik kan kita juga belum tahu juga gitu. Gitu, sering banget ditanyain gitu loh. Kayak apa ya? Kayak kita tuh di informatika ya benar sih di komputer, cuman nggak semuanya komputer kita bisa Iya. benerin gitu kan. Sama, security itu luas Iya. banget. Dan konotasi yang orang paham luar, kalau bisa hack Facebook atau Instagram udah jadi hacker. Iya itu gimana itu Mas? Padahal yang dihack kan bukan Instagram atau Facebooknya, padahal. Tapi orangnya. Iya, tapi orangnya kan ya mungkin dari apa ya? Dari mereka kayak ngeklik apa gitu kan, kalau di Facebook kan lebih liar kan kalau Iya. iklan-iklan kayak gitu kan. Tapi ini masih pakai Facebook gak? Masih. Masih. Tapi nggak dapat ya. Saya nggak nyari di Facebook sih, cuma itu aja. Jadi gini Mas, lucunya tuh kemarin pas sama Bu Kiki itu bilangnya, oh besok podcast ya, sama alumni TDI. Ini dia jadi CEO di Nemo gitu kan, Nemo Security gitu. Oke Bu, kirain cuma 1 orang. Tadi tiba-tiba bilang WA, Ting, Mas nanti ini ya untuk podcastnya 3 orang ya. Wih, kok 3 orang gitu kan. Untung nggak datang
pegang semua. Keroyokan Iya, 5 orang nanti. 5 orang. Kalau enggak saya pangku salah-satunya. Nggak lesehan jadinya. Oh, saya baru sadar kalian kenapa keren pakai kacamata. Saya enggak keren lah kacamata dulu ya. Wes. Biar setara Wes, kita. emang beda kalau pas presiden itu beda ya. Yang kacamata sini. Boleh saya. Biar enggak kelihatan kartunya, Mas. Ini tadi makan langsung ngantuk ya. Ngantuk banget. Tumpengnya naik. Ya semoga kerjasama seperti kerucutnya tumpeng kita semakin mengkerucut untuk saling membangun. Harapan kita UTDI bisa lebih khususnya untuk mahasiswa ya, bisa lebih banyak lagi, bisa lebih dikenal lagi, dan mungkin brandingannya akan bertambah. Jadi memang 2011 ya, dengan lembaga Mastik dulu itu pernah memang mata tertuju ke sini untuk cyber security dan hilang. Nah ini yang kita coba kembalikan itu, gimana UTDI menjadi salah satu universitas yang melakukan konsentrasi dan kerjasama dengan industri cyber security kayak gitu. Tapi yang saya perlu luruskan di sini, industrinya yang masuk ya, bukan UTDI-nya yang sudah benar-benar dari sisi keamanan dan lain-lain. UTDI hanya bekerja sama menggandeng industri cyber security di dalam, dan sudah ada. Oke, berarti ibarat kata ini itu kayak wadah tempat nasi gitu. Wadahnya gitu kan. Di dalamnya itu dari mas-mas demo anjay kelas. Karena ada banyak kan. Iya, ada mau game mengisi saya lihat sana. game itu baru itu juga. Itu game itu baru, tapi jujur ya Mas, itu kenapa ya kampus sekolahan itu kalau misalkan bagus pasti kita mau lulus. Oh gitu ya. Iya. Atau udah lulus. Atau udah lulus ya. Balik lagi baru bagus ya. Itu alasannya kita lama-lama di sini. Iya bener. Dapat ini Berarti kamu fasilitasnya lah. Anggaplah 4 tahun lulus, berarti nikmatin udah berapa tahun itu fasilitasnya kampus ya. Iya. Tapi sekarang udah bosen udah. Iya tadi ada ya saya belum balas. Mas bisa dijawab gak ini? Jadi teman kita itu udah mau selesai. Terus dia bilang, aduh Pak, saya mau belajar security tapi udah mau selesai, gimana dong gitu. Oh yang tadi di itu Yang di presentasi yang pas terakhiran itu kan? yang terakhir. Masnya tadi gimana dulu? Nggak lihat. Ya tadi masuk pas sudah selesai. Keren banget dong. Jadi pas mau makan gitu, nah itu kan ada yang beres-beres itu. Nah itu saya itu yang beres-beres itu. Oh ini pasukan Beresin makannya. pasukan pencari nasi kuning. Pas masuk, kok ada nasi kuning gitu kan. Tapi ya karena tanggung jawab dia harus kesini. Jadi tadi itu udah disuruh makan sebenarnya Mas. Saya udah keren nih, lumayan dimakan nih gitu kan. Setan bro. Nah kita udah habis baterai kayaknya. Nah kayak gitu, jadi pas itu lumayan ya syukur kamu Kiki udah bilang ayo Her makan ya. Iya Bu gitu kan. Tapi kesini lah buat setup ini supaya bisa selesai dan cepat bisa kita podcast gitu kan. Ngobrol-ngobrol santai gitu. Ini loh Mas ada kopi. Nggak mau Indomie katanya PWK. Yanti mana Yanti? Itu Yanti tuh. Yanti. Itu mah Yanto. Yanto. Oh toh. Malam baru Yanti. Bisa gini aja. Itu pertanyaan tadi ya Mas. Itu kan dia udah selesai skripsi atau belum? Udah ya katanya. Udah. Dan memang diambil bersinggungan dengan security. Dia cuma pengen karena kemarin tuh dia skripsinya berkaitan dengan security, tapi dia nggak tahu tuh ketika di industri tuh kayak gimana. Makanya tadi tuh datangi. Jadi gimana, apa yang harus dilakukan? Dia pengen belajar sama kita juga waktu tadi bilang ya kita sih bilang bisa-bisa aja, cuman maksudnya jangan sampai nunggu kita juga. Takutnya kan dia kan lulus nih bentar lagi nih. Iya. Masa ya nungguin kita gitu kan? Ya paralel aja kalau misalnya dia udah dapat kerjaan yang sesuai misalnya di security dan dia nggak ngerti bisa tanya ke kita. Makanya tadi kan kontaknya Hera juga ada. Keren. Jadi nggak harus lanjut S2. Kenapa nggak bilang S2 aja Mas gitu? Silakan. Bapak yang S2 ya. Belum kontra UTDI untuk promosi itu. Belum ada di ini ya, MOA-nya ya. Kalau saya langsung bilang, oke S2 aja Mas, kasihkan nih, lumayan deh S2 murah kok gitu. Emang kalau masukin satu dapat berapa kamu?
Weh. Tapi ini loh Mas, apa kebetulan juga saya marketing di sini loh sekarang. Jadi Itu jendela sukses. enggak juga. Oh, Dia orang sama. marketing. Amin. Dia orang marketing. Oke, gimana? Saya bisa menjelajah meskipun mereka yang teknikalnya hebat-hebat. Oke. Tapi saya lebih hebat, saya bisa kemana-mana Benar-benar. dengan bisnisnya itu. Kalau mereka saya dapat, jadi saya kemana-mana nih, dapat project. Nih kerja, aku liburan ya. Weh. Iya, mereka depan laptop, jadi kamu harus di situ sebenarnya. Oke, siap. Ya. Nanti saya minta kontaknya Mas. Ada. Oke, nanti mentoring. Jangan Langsung buka websitenya Nemo aja. Oke. Di nemosecurity.com ya kan. Ya, oke, bro ini. Oh iya, tadi saya juga lihat itu. Nah, itu ada kontaknya, kontaknya Heril, bisa diganggu. Oke, siap. Oh tapi ya saya ini 24/7 juga ya? Ya, HP-nya kan. HP-nya. Ya aktifnya. Aktifnya kan, orangnya belum tentu. Ya. Iya. Oke, butuh PA? Oh boleh. Oke, ada ini Sekalian kita. iklan ini yang satu ini. Oke, apa ini? Nggak kelihatan. Backbitnemo.com. Oh iya. Oke, nanti kita tampilin di bawah ya. Ya, www.backbitnemo.com. training kita. Keren, Ya keren. kan? Nanti teman-teman domestik ini nanti jadi embrio positif. Ya, yang sudah belajar etikalnya, belajar teknikalnya, dia akan menjadi embrio untuk adik-adik selanjutnya. Gitu. Karena selalu permasalahan di keamanan itu pertanyaan orang etikalnya gimana. Maka itu yang pertama yang kita kita drop dulu ke teman-teman ini, ke adik-adik. Satu rating sih sebenarnya, bukan adik. Rating dah. Kalian berapa? Kamu 9 berapa? 2000. 2000 berapa? 2000 masih berapa? 2000 pas. Nah, kamu 2000 berapa? 2000. Oh, kamu tua setahun, saya 2001. Boleh siap Bapak. Siap kakak. Oke, berarti ini Mas muda semua ya Mas? Iyalah. Oke, keren masih muda semua ya. Oke. Jiwa kita masih muda. Masnya 2000. Oke, kalau Mas sendiri 2004. Kok beda jauh? beda jauh Mas. Kan beda jauh. Itu nganggur dulu. Oh iya. Oh, itu petar. Oh, dia dari Borneo. Petar. Masih mereka kumpul sama petar, makanya nanti jadi Nemo yang lebih keren lagi nanti mereka. Oke. Ini pertanyaan tebak-tebakan umur masih lama mau lanjut gak nih? Lama kita akan bongkar. Enggak, jangan tanya di sini, tanya yang nonton. Umurnya mau lanjut gak gitu? Oke. Dan yang paling tua di sini sebenarnya yang nonton kita. Iya sih, benar sih. Ada sih. Kelihatan. Enggak, nanti yang nonton nanti, bukan nonton yang di luar ya. Kita nggak keluar nih kalau ngomong kayak gitu, dikunci di luar. Jadi nanti yang menikmati podcast ini di YouTube maksud saya. Oke, siap. Oke. Jadi tanya kan, aman kan? Jadi yang tadi aman kan? Yang mana tuh? Yang rencana Aman. aman, oke. Apa sih? Jangan. Oh yang tadi ya, rencana keluarga berencana itu ya? Iya. Aman. Aman. Chill aja. Oke, siap. Wis. Enggak, dia yang aman, ini enggak aman nanti. Gimana Mas? Kok diem-diem gitu? Kayak menahan-nahan gitu loh. Lepaskan gitu. Enggak, kita kan satu kesatuan. Ntar dia berbuat dikira semua sama kan? Iya kan? Kan kita beda kawan. Beda. Tidak boleh menotok ukur ya. Kayak tolak ukurnya nggak boleh kayak semua cowok itu sama aja, itu nggak boleh. Wih, berarti dia Nggak sudah boleh cuma pukul rata bro. berarti sudah semua dia cowok dong kalau dia tahu kayak gitu. Benar enggak? Nah iya itu ya benar. Kalau dibilang semua cowok sama aja, ngapain pilih-pilih cari cowok? Nah. Tapi memang gini. Oke. Menarik nih. Jadi Oke, memang menarik. pujangganya Nemo itu memang direktur kita. Loh, ini berarti Mas Direktur. Ya, direktur. Oke, berarti Direktur. Bapak lebih atas sih atau Jangan bapak dong. Ya bapak lah Kakak. direkturnya. Oke, kakak. Om. Om boleh, om boleh. Ya, boleh. Pak D. Oke, jadi kayak berarti Mas itu Vice President Bisnis. Tuh. S3 Direktur. Kebetulan direktur. Kebetulan, Ya, oke, kebetulan. aja. Ya. Bukan dipaksa. Yang dipaksa. Ya, itu Dipaksa. kebetulan itu tanda kutipnya banyak banget. Oke. Alias dipaksa.
Oke, wih udah mau belum ditanya udah Oh, ya, keluarin nah. itu. Ini kan ini. Aku mau lihat yang ditulis apa sih? Apa ini yang ditulis? Aku konsultannya, Wes, Enggak, security engineer. security engineer ya. Ini spesialis untuk research juga. Jadi tools-toolsnya Nemo Security, yang monitoring itu juga. Ini Sulhaider yang bekerja. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oh ya, Boleh, Mas. Ini aku jadi host juga ya. Ya, oke, boleh. Aman, ini kita semua jadi host. Jadi yang nonton ini mau tanya aja sekalian. Berarti kamu bagi 2 amplop ya bentar ya? Bu, buka kartu bu. Silakan kita dijelaskan sedikit. Mungkin pekerjaannya kali ya. Oke, Apa yang pekerjaannya, Mas. dilakuin. iya pekerjaan saya di Nemo tuh mengembangkan produk yang buat kita jual, buat kita tawarkan ke klien juga. Di produknya ada banyak, SOC termasuk itu open source, tapi kita rebuild ulang open source-nya, terus kita gabungin banyak open source jadi satu, supaya dia kerjanya maksimal. Kalau terus open source kan biasanya defaultnya ya basic ya, tapi kita custom lagi, biar dia bisa terintegrasi di semua tools. Supaya kalau di SOC itu kan yang paling penting seberapa kuat dia mendeteksi, seberapa akurat dia mendeteksi serangan gitu kan. Ya supaya kerjanya bisa mendeteksinya itu lebih banyak, lebih akurat, lebih komprehensif. Seperti itu. Kalau di Hack with Nemo mengembangkan lab untuk testing. Supaya nanti siswanya itu dapat materi, dapat praktik lebih real world. Jadi real world gitu ya, supaya mesin-mesin yang mereka testing tuh sama seperti yang ada di luaran sana, supaya nggak perlu lagi ngecek websitenya orang, tinggal yang kita bikin aja, biar selain attitude-nya tadi ya biar lebih aman aja. Jangan sampai siswa Nemo tertangkap karena ngehack situs ini, kan nggak baik gitu. Jadi kita bikinkan environment-nya sendiri, silahkan diacak-acak, mau dirusak mau di apa silahkan. Oke. Ya. Jadi kayak tapi di hack itu kan kayak ada di DOS juga gitu kan, Mas? Ya, Nah, itu kayak kita mempelajari itu nggak, Mas? Kayak buat ini secure-nya gitu. ya dipelajari nanti. Jadi konsepnya tuh ada offensive, defensive. Jadi ada menyerang, ada bertahan juga. Jadi di labnya tuh ada dua pengetahuan di situ, cara menyerang dan cara bertahan. Ada semua di situ. Mau di DDoS silahkan, terserah. Karena kan mati ya langsung dinyalain lagi. Enggak, kalau berat cabut listrik. Tapi ini, Mas, saya masih penasaran ya. Untuk yang lab-nya itu sendiri itu berarti kayak virtual machine atau gimana, Mas? Ada virtual machine, ada container, ada server fisik juga, ada sistem operasi Windows, ada Linux. Jadi kan di real world pekerjaan gitu kan kita nggak bisa milih-milih target ya. Iya. Misalnya ada klien, oh saya maunya sistem operasi kalian itu Linux, karena kita tahunya cuma itu. Oke. Nah, klien kan ya bisa punya semuanya gitu. Jadi kita siapin semua juga di lab, biar mereka ada pengalaman di Windows, ada pengalaman di Linux, ada pengalaman di Docker, website, Android bahkan. Iya, di Jadi Android kita itu kasih APK Android untuk mereka testing. Dijelaskan gini, kok bisa kita tujuannya disiapkan itu seperti apa? Karena kan dari pengalaman lalu-lalu mempersiapkan tools dan lain-lain itu sesuatu hal yang mengurus waktu ya. Iya. Nah makanya kita harapan kita itu teman-teman yang mau belajar dengan adanya ini udah siap semua, sisa Betul. pakai. Jadi nggak perlu bawa laptop yang spek Tinggi nggak? ya spek dewa, nggak perlu. Jangan sampai bilang ke orang tua saya mau ikut kursus harus beli MSI atau Asus ROG. Nah itu cuma pengen main game. Kita Ini lebih ke curhat ya berarti ya. Karena pengen kayak gitu dulu juga. minta ROG emang dikasihnya Asus Pentium 3 Core i3. Jadi ini mumpung nanti yang nonton ya, quarter 3-4 ya launching. Quarter 4 kita launching. Quarter 4 itu kan bulan 10 ya. 10, 11, 12. 10 11. Ini yang nonton silakan
komen nanti ya. Ya, Di bisa bawah. komen, bisa ada link mungkin lah. 50 pendaftar pertama ada diskon dari Pak Direktur. Berapa diskonnya? Ini Berapa, Bapak Direktur, berapa? Ceng. Berapa persen? Berapa persen? Nanti ya kita lihat dulu 50 ya. pendaftar pertama ya. 50 pendaftar pertama. Oke. Langsung sebut. Nggak usah banyak-banyak ya. 1% aja ya. Enggak, gini aja. Mungkin diskon bisa kita buat surprise aja ya. Mungkin ya, buat surprise aja untuk diskonnya. Open bid-nya berapa? Anjir, open bid ya. Open bid ya. Harganya kayak berapa lelang ya? ya. Kalau Nah, nanti kita untuk itunya price-nya Price-nya masih kita pertimbangkan karena ada infrastruktur juga yang perlu kita bayar karena belajarnya lama kan. Bisa 2 bulanan sampai 3 bulanan. ya itu yang membedakan kita Iya. ya. Kita belajarnya nggak cuma 1-2 hari, bukan Iya. 1-2 hari menjadi hacker kayak gitu. Bukan. Enggak. Itu judul buku kayak judul buku gitu kan. Iya. Kita enggak, kita Itu clickbait. kita setengah hari Ya. menjadi calon hacker. Ya. Oke. Setengah hari menjadi calon hacker. Sesuai realitas, sesuai fakta. Iya, iya. Kita nggak mau janji-janji manis. Yang pastinya gini, bersama HWN kita nggak bisa janjikan bahwa Anda akan jadi seperti apa. Yang kami siapkan hanya wadah untuk kalian mau apa, khususnya di cyber security. Seberapa kuat Anda, seberapa yakin dan komitmen Anda dengan belajarnya, ya sebesar itu pula yang akan Anda dapatkan. Tapi satu ini dari saya, pesan saya. Biasanya ketika ada motivasi di situ, biasanya dia jadi. Contoh misalnya teman saya gara-gara mau tahu itu ceweknya punya kenalan siapa, akhirnya dia kejar untuk dapat akun FB-nya gitu. Jadi itu yang maksudnya ada motivasi di situ. Kalau cuma sekedar belajar tanpa motivasi, kurang nosnya. Nah, ada satu lagi nih. Oke. Kalau lanjut. masih mau ikut belajar, gratis. Oke, siap. Deal ya, deal. Ya, Deal. Apapun. Deal, ini ya, ikatan darah ya. Oke, ikatan darah ya. Ikatan darah. Sebenarnya begini, bukan gratis. Kita manfaatkan dia juga. Bilnya ke saya, nanti dia lagi ke saya. Oke. Tapi gak apa-apa. Oh, berarti dia yang bayar. Kamu asik Dia yang bro. bayar. Keren. Kalau ada podcast gak apa-apa, bisa itu. Oke. Ya kan Kayaknya kita, ke sana itu. kita orang-orang bisnis kan gitu. Kita mau apa ya kita harus kasih apa gitu kan. Oh enggak, kamu sudah memberi banyak sama kita. Kamu Wes, kasih ya, ruang Pak. yang luar biasa itu. Wes, Ya kan? keren. Saya yakin pendaftarnya ini nanti nggak bisa kita terima semua, nggak bisa kita tampung dengan waktu bersamaan. Kayaknya banyak. Gitu. Ya, semoga. Harusnya bisa ya. Iya. Bisa ya? Iya. Karena kita lebih ke kualitas mungkin. Kita Iya. tidak mau terlalu kuantiti tapi nggak ada kualitas. Apalagi ini sih karena open magang juga kan. Nah di sini kita tuh kebanyakan teman-teman saya gitu mas. Mereka bingung cari magang. Nah ketika ada ini mungkin bisa tahu besok ada open magang nih gitu kan. Kan magang nggak selamanya kan, misalkan setahun gitu nggak bakalan mungkin magangnya ya kayak magang industri lah 4 bulan sampai 6 bulan gitu. Nah mungkin saya mau belajar nih semester ini terus semester depan bisa nih magang di situ sekalian gitu. Itu tipis-tipis aja kita pemasarannya. Keren. Nggak orang bisnis. Udah cocok nih. Ya, cocok. Oke, tapi gini mas, tatuan doang nggak nyopet ya mas? Kebetulan nggak nyopet bandar. Bandar kan banyak macam ya. Bandar Jakarta maksudnya. Oke. Jualan ikan. Ya, tapi itu ada maknanya nggak mas? Biasanya orang-orang tato itu ada makna tuh. Banyak tatonya banyak sih sebenarnya, di sini ada juga ini mau lihat nggak? Bukan. Iya, jangan nanti aja. Jangan lama-lama cepat. Ya pasti ada lah makna itu banyak, ada beberapa, cuman nggak semua bisa di share. Oke. Yang bisa di share yang ini. Oke, apa itu? Ini tulisan Coba. Thailand. Oh Thailand. Oke. Nah, kebetulan kemarin sempat tersesat di Thailand. Oh, Diculik Ini peta pulang. diculik di Thailand. Oke, Thailand. Pernah nonton Parison Break nggak? Coba deh mas. Yang peta blueprintnya penjara itu dijadiin tato di badannya dia, terus dia escape untuk bebasin kakaknya. Coba nonton deh. Ini salah satunya. Itu Nah, jalan. ini, Iya. ini ceritanya kayak gini nih. Tapi dia tersesatnya di Thailand yang di Pattaya itu. Pattaya yang banyak. Jadi yang Oke. Jadi harus
harus nunjukin ini supaya lolos dari premannya. Koreksi ya. jiwanya. Pattaya itu banyak tempat makan enak. Iya. Ada sate buaya. Buaya. Ya. Nasi goreng Pattaya. Atau ini nggak digigit buaya kan? Enggak Terus dong. berdarah. Kirain itu aja Mas, apa kayak poneglyph di One Piece. Aduh, ngikutin One Piece lagi aku. Enggak ada yang nonton One Piece, Bang. Aku ngikutin cuma bentar doang. Ini anak-anak orang-orang IT tapi nggak wibu gimana? Ada kok One Piece tuh One Piece tuh. Kemarin ada yang mau tato di sini logonya One Piece siapa ya kemarin ya? Iya. Dia ya. Yang wibu siapa yang wibu? Ada kok. Ada. Pasti ada sih beberapa orang-orang apa IT tuh kayak wibu. Iya, ya banyak yang wibu sih. Iya. Bahkan sampai udah kerja tuh udah bahkan lebih ekstrim lagi wibunya ya. Iya. Dibeli merchandise-nya mahal-mahal gitu-gitu. One Piece kan masih riang ya. Masih. Iya. Komiknya aja Iya. udah berapa ribu tuh. Soalnya kan kalau kita saya aja kalau mas mahasiswa ini kalau mau beli komik gitu atau action figure gitu ya masih mikir 2 kali. Iya. Mas. Kalau udah kerja kita kan tahu kerja. Hobi di kayak IT. gitu kan nunggu duit banyak dulu baru Yoi. terrealisasi. Ya harga Gundam aja yang kecil aja Iya. berapa kan itu kan. Nah, iya tuh. Apalagi Gundam tuh walaupun ngerakit sendiri tapi mahal ya. Udah ngerakitnya rumit, mahal lagi gitu. Tapi orang-orang yang suka Gundam tuh sedihnya Iya, di situ iya. ngerakitnya Ya, itu. kebetulan aku juga ini Gundam juga, cuman nggak banyak. Wes, keren ya. Ada apa? Gundam Tapi palsu Gundam semua. garam. Keren. Emang ada palsunya? Hah? Ada. Ada. Ada maksudnya. Nggak ngerti aku pas di sini. Oke, buat kamu ya. Ngerakit apa bisanya? Ngerakit apa? Nah, kita apa bisa? Oh, bahaya nih. Ngerakit masa depan Nemo ya? Wes, Iya. Udah disapu, udah disapu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir. Kenapa bisa mencetuskan ini, Mas? Podcast ini. Nemo itu pastinya kayak tongkrongan berapa bulan dulu gitu terus mencetuskan kayak gitu. Oke, sebenarnya awal mulai itu nggak ada tuh nama Nemo atau PT Sekutu Cyber Indonesia gitu kan. Kita itu cuman pekerja di Karyawan. bawah corporate gitu kan, yang duitnya pas-pasan, pengen jalan-jalan, pengen Oke. liburan, Punya mimpi tapi besar. nggak ada duit. Jadi, Nah, terus pas kebetulan juga ada yang nawarin, ini ada freelance, ini mau nggak? Tapi syaratnya harus dalam bentuk badan usaha. Nah, itu awal mulanya tuh kayak gitu kita. Jadi kita nggak ada yang tahu di sini cara ngurusin pajak, bikin PT dan lain, kita nggak tahu. Learning by case. Ya benar-benar Bukan by doing. kita nggak hiring orang buat ya kamu nanti bagian finance, kamu bagian pembukuan atau pajak dan lain-lain gitu. Kita nggak tahu. Kita murni ya udah misalnya saya ngurusin yang teknikal dulu ya sementara aku ngurusin pajaknya, gimana aku belajar pajak dan lain-lain seperti itu. Ya udah sampai sekarang kayak gini. Ariel ditambah Ariel sebagai ujung tombak, tanpa balik tadi marketing itu ujung tombak kita. Oke. Kita orang teknikal itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngejual produk kalau nggak ada orang marketing. Oke, gitu. siap. Tapi ada penyesalan sih maksudnya. Apa lagi Saya bercerita? penyesalnya masuk Nemo. Bapak nyesal harus. Saya gini loh, penyesalannya saya masuk Nemo itu karena nggak ada istilah pensiun, nggak ada namanya istilah resign. Nggak ada resign, nggak ada pensiun, nggak ada libur, kerja 24/7 wajib. Sampai mati. Yes, Jadi gini. Totalitas. Nemo atau SSA itu sebenarnya kenapa terbentuk jadi sebuah perusahaan? Karena nggak bisa dibayar kalau nggak berbadan hukum, nggak berbadan usaha. Makanya lahirlah PT-nya. Oke. Bayarnya Yang freelance, kecil. Nah, karena Nemo itu sebenarnya persaudaraan. Ini yang saya terapkan sama teman-teman adik-adik. Adik-adik, wih berarti udah. Letting juga. Oke, siap. Bahwa Nemo itu kita berlima itu terbentuk karena persaudaraan tadi. Makanya saya katakan tadi tidak ada yang namanya pensiun, tidak ada yang namanya resign di situ sampai mati sudah jalan. Kamu mau kerja mau nggak kerja, kalau kita dapat proyek pasti kita transfer ke rekeningnya. Oke, siap. Gitu. Bapak transfer. Kamu transfer saya. Cek dulu kapan terakhir ditransfer. Nah, tapi kami punya mimpi bahwa mungkin ya kemarin terlalu kecil kita punya mimpi, akhirnya begitu kita kumpul kembali, ya udah kalau kita mau terbang ya terbang sekalian yuk. Tapi kita fight gitu.
Karena sejatinya sebuah korporat perusahaan kita rapikan mulai tahun 2022 ya. Kita rapikan semua kebutuhan administrasi agar kita bisa ikut berkecimpung juga dalam lelang ataupun tender, khususnya dengan KBLI 62021 tentang keamanan informasi. Jadi benar-benar fokus bisnis kita di konsultan keamanan informasi. Mantap. Hidup Nemo. Hidup Nemo. Oke. Ya, udah berapa menit tidak? Waduh, iya. Habis anunya ini. Udah habis? Wah, Habis apa baterainya habis? Udah tahu deh. Udah habis durasi ya. Yes, rekor. Aku nggak ngapa-ngapain, nggak riset, nggak apa, plong bisa sampai habis tuh keren ya. Kayak tongkrongan aja jadi. Oke, ada kata-kata penutup gak Mas sebelum menutup podcast ini? Jangan lupa Kenapa daftar. kamu nggak bilang di awal kita siapkan? Bentar ya, kita buka ChatGPT dulu. Jadi gini, buat kan sekarang kita di universitas nih. Nah, tujuan pendidikan secara pendidikan adalah bekerja sebagai dharma bakti dan pembuktian kepada orang tua bahwa kita harus bisa dan sukses. Ada 3 hal yang sebenarnya dalam perjalanan hidup saya di perusahaan sekarang sudah kurang lebih 15 tahun, bahwa yang dibutuhkan sebenarnya adalah integritas yang terbalut dengan attitude. Itu dulu. Miliki itu, kemudian loyalitas. Loyalitaslah dimanapun kamu berada. Kamu jangan orientasi dengan hasil apa yang kau dapatkan di situ. Karena hasilmu itu tergantung pengalamanmu. Kemudian ketiga, knowledge. Karena yakin dan percaya dimanapun Anda berada, ketika kamu berbuat itu setiap hari, belajar itu setiap hari, kamu akan jadi profesional di dalamnya. Oke, siap. Oke? Oke. Mungkin penutup dari saya. Oke, penutup ya, sangat bagus sekali teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast pada hari ini. Terima kasih juga untuk mas-mas yang dari Nemo. Ini rombongan banyak banget. Thank you semuanya udah 100, 200, 300, 600 orang saya bawa ya. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Oke, dah.